tapi kan kalau dibayangkan dilakukan oleh semua kandidat misalnya waktunya berapa banyak, Iya, betul. apa dia sempat gitu. Maka dia butuh proxy kan. Proxy itu namanya media sosial yang itu gratis misalnya, lalu Iya. kemudian juga punya dampak yang luar biasa. Nah, itu satu hal, menjawab satu persoalan yang pertama, pengenalan. Dia dikenal dong. Pertama, politisi itu butuh pencitraan. Iya. Karena di dalam logika pemilihan, kalau seorang politisi itu dia sudah tahu bagaimana memikat hati publik masyarakat dengan cara-cara pendekatan atau cara berkomunikasi, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, maka kemudian menurut saya dia sudah berhasil. Kenapa itu penting kami lakukan? Karena memang kembali lagi tantangan perempuan di politik itu baik secara struktural maupun kultural itu sangat signifikan. Iya. Termasuk juga di media sosial. Walaupun media sosial itu kita lihat adalah media yang sangat terbuka, inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Damar Banten dimanapun berada, kembali lagi dalam bincang santai kita, tentunya bersama narasumber yang hebat dan keren. Alhamdulillah telah hadir bersama kita ada Ibu Icap Sophia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Beliau adalah Ketua KPPI Provinsi Banten dan juga anggota DPRD Provinsi Banten, fraksi dari Partai Gerindra. Lalu di sini udah ada Bapak Adit, ya Pak Adit ya. Ya. Pak Adit, beliau ini adalah Direktur Utama dari Algoritma. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lalu juga ada Pak Fajar. Pak Fajar, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Fajar wabarakatuh. ini sebagai Direktur Riset dan Program. Riset dan Program Algoritma. Oke. Saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber ada dari Algoritma dan juga ada dari Ibu KPP Provinsi Banten. Hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang media sosial dan juga personal branding, khususnya untuk perempuan ya menuju tahun 2029 nih. Gitu. Tapi sebelum ke ranah pembahasan itu ya Pak, kita mau tahu nih Algoritma itu seperti apa sih gitu, kegiatannya apa saja gitu, boleh di-share ke sahabat-sahabat. Baik, terima kasih. Algoritma ini kan sebenarnya perusahaan konsultan, Iya. konsultan politik yang kami punya fokus area untuk kemudian membantu. Kalau orang melihat konsultan politik itu pasti bilang ini untuk pencalekan, pilpres dan segala macam, tapi kami melihat itu jauh lebih luas dari itu. Bukan hanya terkait dengan survei, tapi juga bagaimana membantu tadi menyinggung soal personal branding, bagaimana harus berkomunikasi dengan media, bagaimana membawa program yang seharusnya bisa disampaikan kepada publik dan sebagainya. Tapi di sisi lain kami juga bergerak dalam area yang sisi lebih ke bukan hanya politisi atau pemerintah, tapi juga kami mengembangkan dalam konteks swasta gitu ya. Kalau misalkan mereka butuh berinteraksi dengan pemerintah, berinteraksi dengan pembuat kebijakan, mereka punya agenda-agenda apa yang bisa disampaikan dan kemudian kami bisa mengkomunikasikan dan mengasistensinya, terus kemudian menyampaikan kepada publik kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi memang orientasinya lebih ke sifatnya pendekatan-pendekatan yang sifatnya personal ataupun vertikal atau customized gitu ya, kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh, kalau kami sebut dengan klien. Itu kira-kira, itu pengalaman kemarin memang fokus di konteks pemilu 2024. Kami bantu partai politik, kami bantu caleg, kami bantu juga tim pemenangannya pilpres dan sebagainya. Itu yang dilakukan. Oke, siap. Ini kan saya agak bingung ya Pak, ada direktur umum gitu ya? Direktur eksekutif. Direktur eksekutif dengan direktur riset and program Dan gitu Pak. program. Itu bedanya apa sih Pak? Di kami Algoritma itu ada dua mainstream. Iya. Mainstream yang pertama adalah riset, di mana Mas Fajar punya fungsi untuk mengkoordinasi riset dan program. Ada survei, ada kebutuhan risetnya secara keseluruhan dan sebagainya. Satu sisi ada namanya bisnis dan komunikasi.
di sini yang kami juga punya kepentingan pengembangan bisnis arahnya mau seperti apa, termasuk juga bagaimana mengkomunikasikan kepada publik. Jadi kami sebenarnya ada 3, dan tugas saya adalah mengkoordinasi dua divisi. Dua divisi itu. Ya, Gitu, terima kira-kira. kasih Pak Adit. Kalau Pak Fajar ya, Pak Fajar Direktur Riset dan Program. Boleh Iya, dijelaskan dong Pak, seperti apa? Ya, sesuai dengan nomenklaturnya, Iya. riset dan program, kita membawahi semua program-program yang berbasis riset. Kita menyebutnya sebagai evidence based research. Jadi kita punya mimpi bahwa sebaiknya semua policy kebijakan publik itu harus ditunjang oleh data-data yang empirik, data-data yang saintifik, sehingga public policy itu bisa lebih menjawab kebutuhan yang sifatnya akademik dan juga kemudian berbasis bukti, empirical gitu. Nah, itu yang menjadikan mengapa kemudian tadi disebut Pak Adit, range pekerjaan algoritma itu sangat lebar sekali, karena juga memfasilitasi proses-proses itu, termasuk juga menghandle risetnya gitu. Risetnya mulai dari riset kebijakan publik, politik, sampai bahkan juga hal-hal yang sifatnya knowledge production, produksi pengetahuan yang dipublikasi lewat buku juga kita lakukan. Misalnya dengan beberapa klien pemerintah juga kita lakukan. Itu. Lalu ada program-program yang sifatnya lebih kepada bagaimana berjejaring gitu dengan komponen-komponen masyarakat sipil, dengan pemerintah, dengan swasta tadi yang disebutkan Pak Adit, dan juga dengan jejaring-jejaring para peneliti muda yang ada di seluruh Indonesia. Kita juga melakukan itu, dan ada hal-hal yang kita buat bersama gitu, dan yang itu menjadi bagian dari bagaimana kita memberikan kayak semacam kontribusi untuk memikirkan tentang cara-cara bagaimana kebijakan publik itu bisa dibuat dengan lebih baik lagi, bukan asal bikin gitu. Oke, baik, terima kasih. Lalu kalau boleh tahu berdirinya sejak tahun berapa ya? Kami berdiri sejak Agustus 2022, masih terbilang baru. Oh iya, 2022. Ya, terbilang baru, tapi ini istilahnya kawakan puncak orang-orang lama gitu ya. Mas Fajar dulu juga pernah memimpin sebuah organisasi lama yang namanya FP3S. Saya juga aktif di kampus gitu ya. Jadi memang sebenarnya secara modal sosial udah cukup lumayan gitu ya. Dan biasanya kalau orang baru tuh ya memang tantangannya nggak gampang gitu ya. Karena pesaingnya juga lumayan gitu ya. Tapi memang ini yang harapannya, memang kita punya harapan besar gitu bahwa di dalam pembuatan kebijakan, dan Boencap adalah salah satu pembuat kebijakan itu yang membutuhkan pembisik-pembisik yang sebenarnya gitu ya, agar kemudian proses pembuatan kebijakan itu sesuai dengan maunya masyarakat, bukan hanya semata-mata kadang-kadang terpikirkan hari ini terus kemudian ternyata nggak punya impact atau dampak yang sesuai diharapkan oleh masyarakat. Dan ini kadang-kadang yang tadi Mas Fajar sampaikan itu kan nggak nyambung. Disitulah sebenarnya peran kami itu ada hadir gitu ya, agar orang ketika mau itu pemerintah, DPR, politisi atau siapapun itu, termasuk swasta sekalipun, kalau dia ingin menghadirkan sebuah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya ayo gunakan riset gitu ya, dan bukti-bukti yang sebenarnya ada dan kita bisa lakukan itu. Iya, baik, terima kasih Mas Adit. Lalu Ibu Ketua KPPI, ini kan kita lagi kegiatan ya Bu Ketua dari kemarin ya, kabupaten kota telah dikunjungi Bu Ketua, tentunya juga bersama dengan algoritma. Bu, kalau boleh tahu tantangan Ibu dalam kegiatan ini ya, itu apa aja sih Bu, tantangan kegiatan peningkatan kapasitas perempuan ini bersama algoritma? Ya, tantangannya itu kalau teknis kegiatannya, tantangannya itu ya tentu saja kita membutuhkan banyak orang sebenarnya untuk mendengar, jadi masih ada keterbatasan peserta, itu tantangannya. Kemudian yang kedua memang tantangan anggaran tentunya, yang berimplikasinya keterbatasan peserta dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin mengupas sebenarnya yang mungkin sangat bermanfaat untuk sahabat Damar Banten, itu tantangan bagaimana perempuan di politik. Kenapa kemudian kami berpikir untuk bekerja bersama-sama agar algoritma bisa share
pengalaman dan pengetahuannya dengan teman-teman KPPI. Kali ini fokusnya pada personal branding dan media sosial. Kenapa itu penting kami lakukan? Karena memang kembali lagi tantangan perempuan di politik itu baik secara struktural maupun kultural itu sangat signifikan, termasuk juga di media sosial. Walaupun media sosial itu kita lihat adalah media yang sangat terbuka, inklusif dan demokratis gitu. Tetapi sesungguhnya sekarang media sosial ini didominasi oleh mainstream ya, oleh pemikiran di mana memposisikan perempuan kurang beruntung. Karena itulah kita butuh bagaimana perempuan-perempuan ikut memanfaatkan media sosial untuk memberikan akses untuk dirinya, membangun masyarakat, dan juga kalau secara umum mungkin juga untuk menandingi media sosial yang kadang-kadang dalam tanda kutip itu kadang-kadang di situ ada bully pada perempuan, terus mendiskriminasi secara tidak langsung dan lain sebagainya gitu. Jadi bagaimana perempuan kemudian menjadi subjek. Kalau perempuan ini kan mau masuk ke media itu susah ya, susah. Tapi melalui media sosial dia bisa menjadi dirinya, menjadi subjek, dan dia bisa mau memperlihatkan mana yang dia mau lihatkan gitu ya, apa yang mau dia bagi. Jadi ini juga bagian dari bagaimana memberikan ruang suara perempuan di media sosial, dan bagaimana perempuan bisa membranding dirinya dan berbagi menjadi mudah-mudahan menjadi inspiratif bagi kita semua. Baik, terima kasih Ibu Ketua KPPI, Bu Encok ya. Lalu nih Pak ya, KPPI ini kan mengangkat tentang peningkatan kapasitas perempuan melalui personal branding ya di media sosial. Nah, menurut Bapak-Bapak nih ya, selaku algoritma nih, apakah sebegitu pentingnya gini nih? Apa pejabat gitu kan, atau politisi gitu, atau perempuan yang mau maju nih tahun 2009 untuk personal branding, mulai membangun personal branding dari sekarang gitu. Ya, nanti saya nanti dilanjutkan Mas Fajar ya. Pertama, politisi itu butuh pencitraan. Iya. Karena di dalam logika pemilihan, kalau seorang politisi itu dia sudah tahu bagaimana memikat hati publik masyarakat dengan cara-cara pendekatan atau cara berkomunikasi, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, maka kemudian menurut saya dia sudah berhasil untuk mencari simpati, empati gitu ya, dan kemudian merasakan kebutuhan masyarakat yang kemudian berefek ataupun mendapatkan hasil, dia mau mencoblos untuk caleg itu. Sehingga tantangannya adalah bagaimana merubah, mentransformasikan pengenalan terhadap dirinya, atau dalam bahasa itu kita disebut dengan citra diri, itu berimplikasi terhadap dia mau coblos calon itu atau tidak. Sehingga metodenya gimana? Metodenya kan ada yang dia langsung ketemu, datang, bersalaman, berdiskusi, berdialog gitu ya. Itu yang langsung. Tapi kan ada yang tidak langsung yang melalui sosial media. Sosial media itu kan mencerminkan dia punya aktivitas apa. Dia mencerminkan dia sosoknya mau dilihat dan diperhatikan dalam konteks yang bagaimana. Dia ingin dicerminkan atau dicitrakan bagaimana dia mau hadir untuk menyampaikan pesan apa kepada masyarakat, yang kemudian dengan konteks itu dia punya pemikiran yang sama gitu. Nah, ketika sama maka kemudian dia akan cocok dan kemudian akan memilih. Nah, itu yang menurut saya penting, mau politisi laki-laki ataupun perempuan. Nah, khusus saya terkait dengan perempuan, tadi ya seperti sudah Bu Encok katakan, di dalam konteks itu satu soal keterwakilan perempuan juga masih punya PR, masih yang harus terus didorong. Yang kedua memang keterbatasan untuk kemudian mau untuk tampil di hadapan publik dan mau menjual, dalam tanda kutip menjual dirinya, punya kompetensi, punya kemampuan, punya posisi yang baik gitu ya untuk kepada masyarakat. Itu seharusnya juga dimiliki oleh
politisi perempuan kalau dia mau berhasil dan mau sukses gitu ya untuk di dalam konteks pemilu. Nah, itu silakan Mas Fajar untuk melanjutkan. Iya, saya nyambung aja ya. Jadi di mana-mana rumus ini kalau ngomongin soal dapurnya riset politik itu kan selalu melihat pertama aspek pengenalan kandidat atau politisi, lalu yang kedua naik ke aspek kesukaan terhadap figur atau kandidat itu, yang ketiga baru kata pilihan. Si rumus orang terpilih itu adalah pertama harus dikenal dulu, lalu dia disukai, lalu baru dia dipilih. Nah, branding itu menjawab persis apa-apa yang menjadi kebutuhan basic dari rumus tadi. Gitu. Bagaimana mungkin orang mau memilih kalau misalnya dia nggak dikenal? Satu. Bagaimana mungkin lalu meskipun dikenal mau memilih kalau brandingnya jelek, kan gitu. Jadi oleh karena itu upaya-upaya untuk melakukan pengenalan diri secara masif yang itu mustahil dilakukan secara langsung tadi kata Mas Adit, door to door, mungkin itu efek, tapi kan kalau dibayangkan dilakukan oleh semua kandidat misalnya waktunya berapa banyak, apa dia sempat gitu, maka dia butuh proxy kan. Proxy itu namanya media sosial yang itu gratis misalnya, lalu kemudian juga punya dampak yang luar biasa. Nah itu satu hal, menjawab satu persoalan yang pertama, pengenalan, dia dikenal dong. Yang kedua juga dia ada rumus, ini kalau ngomongin soal dapurnya riset politik itu kan selalu melihat pertama aspek pengenalan kandidat atau politisi, lalu yang kedua naik ke aspek kesukaan terhadap figur atau kandidat itu, yang ketiga baru kata pilihan. Si rumus orang terpilih itu adalah pertama harus dikenal dulu, lalu dia disukai, lalu baru dia dipilih. Nah, branding itu menjawab persis apa-apa yang menjadi kebutuhan basic dari rumus tadi. Gitu. Bagaimana mungkin orang mau memilih kalau misalnya dia nggak dikenal? Satu. Bagaimana mungkin lalu meskipun dikenal mau memilih kalau brandingnya jelek, kan gitu. Jadi oleh karena itu upaya-upaya untuk melakukan pengenalan diri secara masif yang itu mustahil dilakukan secara langsung tadi kata Mas Adit, door to door, mungkin itu efek, tapi kan kalau dibayangkan dilakukan oleh semua kandidat misalnya waktunya berapa banyak, apa dia sempat gitu, maka dia butuh proxy kan. Proxy itu namanya media sosial yang itu gratis misalnya, lalu kemudian juga punya dampak yang luar biasa. Nah itu satu hal, menjawab satu persoalan yang pertama, pengenalan, dia dikenal dong. Yang kedua juga dia harus punya kepentingan bahwa saya dikenal, tetapi juga sekaligus memori orang terhadap saya itu adalah yang baik-baik. Gitu. Maka itu gunanya pencitraan itu untuk memastikan bahwa saya ini memiliki karakter yang seperti ini, saya mau komunikasikan ke publik dengan cara-cara yang paling efektif sehingga publik yakin bahwa saya seperti itu dan oleh karena itu pilihlah saya gitu. Nah, lebih khusus lagi tadi Mas Adit sampaikan, bagi politisi perempuan itu punya berbagai macam constraint kan. Pertama dia sudah harus berkompetisi mungkin secara domestik ya Bu, di keluarga macam-macam. Lalu setelah keluar di publik dia berkompetisi juga dengan para politisi lain yang itu jadi betul-betul bertarung antar perempuan sendiri dan juga dengan yang lain-lain, sehingga memastikan bahwa seorang politisi perempuan itu betul-betul dia tadi dikenal lalu kemudian juga disukai dan brandingnya bagus, itu memang tidak punya pilihan lain, harus begitu gitu. Ini pentingnya di situ menurut saya, sehingga setiap politisi perempuan harus memiliki skills ini untuk memastikan mereka bisa melakukan komunikasi publik yang luas, sekaligus juga membranding dirinya supaya bisa lebih acceptable, lebih bisa diterima oleh publik. Ya gitu. Karena memang saat ini kan zamannya ya Pak ya, era digitalisasi begitu. Jadi mau nggak mau ya kita juga harus berkenan dengan itu gitu kan, harus ikut juga gitu kan di medsos, harus punya platform Facebook gitu ya, puncaknya YouTube, TikTok, dan lain-lain gitu. Jadi istilahnya itu ada serangan darat, udara, laut. Jadi saya menyangkut soal itu, kita pernah meriset ya Mas Fajar ya, bahwa pilihan pemilih, pengenalan terhadap calon-calon itu memang efektif sekarang sosial media. Sosial media, betul. Itu menunjukkan bahwa banyaknya juga jumlah pengguna sosial media di Indonesia termasuk yang tinggi, efeknya di situ. Saya lupa angka persisnya Mas Fajar ya, penggunaan sosial media itu menurut saya efektif ya. Jadi artinya ketika itu dilupakan atau nggak digunakan sama sekali, menurut saya juga
meskipun kita harus paham ya bahwa di beberapa wilayah tertentu akses dan teknologi informasinya masih jauh gitu ya. Betul. Tapi sudah termasuk oke. Iya, kita kan sekarang hadir pada di mana setiap orang pegang gadget. Iya. Apapun jadulnya gadget itu, tapi di situ di dalamnya ada berbagai macam instrumen dan tool-tool platform di sosial itu. Apakah yang paling tua misalnya dulu lalu Facebook, lalu sekarang Facebook bergeser lagi ke macam-macam, ada Twitter, ada TikTok dan segala macamnya. Itu kan semua tersambung di situ gitu. Sehingga ini ada ruang yang sangat terbuka lebar bagi politisi perempuan untuk melakukan tadi pendekatan dirinya ke komunitas yang terbuka itu untuk melakukan branding yang sangat murah gitu. Betul. Ya kan, tidak ada belanja iklan di situ. Betul. Tidak ada harus berizin, ya kan, nggak harus mengurus ini itu segala macam yang itu menjadi kendala kalau kita melakukan kampanye-kampanye di ruang terbuka dengan baliho dan lainnya. Jadi pilihan media sosial itu adalah pilihan yang tadi kata Pak Adit, pilihan yang sudah harus dimasuki semua orang karena pertarungan betul-betul yang sifatnya masif dan juga efektif dan juga efisien. Itu kan yang dicari orang kan sebetulnya. Betul. Kampanye termurah ya lewat medsos gitu. Iya, betul. Modalnya kuota dan gadget gitu kan. Oke, terima kasih Mas Adit, Mas Fajar. Lalu ini dari Ibu KP ini, bagaimana menyikapi tentang perlunya politisi perempuan bermedsos dalam personal branding ini? Karena Ibu kan politisi nih. Gitu. Ya, tentu saja ini media sosial sangat penting ya. Mulai dari kalau kita ngomongin dari awal bagaimana proses mau menjadi calon, kemudian bagaimana menjadi calon, dan bagaimana setelah terpilih itu juga masih penting juga. Misalnya ketika kita mau jadi calon, kita itu kan juga harus menawarkan satu visi kira-kira masyarakat ini apa ya yang mesti dibangun nampaknya gitu. Misalnya ada yang senang isunya itu pada masyarakat rentan, marginal, ada yang senang pada difabel atau perempuan, lain-lain lah, olahraga, UMKM macam-macam. Bahwa dia concern di situ memiliki visi bagaimana membangun keadilan sosial di masyarakat dengan concern yang dia punya. Dia harus istiqomah mulai dari masa pencalonan, mengenalkan, kemudian kalau sudah menjadi calon itu juga tetap istiqomah di situ walaupun kita banyak melakukan hal lain, tetapi pemihakannya, ruhnya itu tetap ada di situ. Nah, kemudian kalau sudah menjadi dan terpilih, misalnya alhamdulillah terpilih, itu juga kan kita harus mempertanggungjawabkan terhadap mimpi kita. Apakah mimpi itu tercapai ataupun tidak tercapai, tapi pasti kan kita melakukan kerja. Nah, kerja-kerjanya itu tidak mesti yang besar-besar, yang monumental istilahnya gitu ya. Ya kerja yang menunjukkan konsisten di visi yang kita bangun. Tidak mesti besar-besar. Apa saja bisa kita bagi, dan itu pertanggungjawaban kita pada diri kita dan juga bagian juga pertanggungjawaban pada publik. Dan siapa tahu itu juga bisa menginspirasi pada orang-orang yang memiliki visi yang sama. Jadi media sosial ini sangat penting. Pertama, tentu saja kalau untuk dirinya kita juga bisa melakukan refleksi ataupun evaluasi. Kadang-kadang apa yang sudah kita lakukan gitu kan, itu juga menginspirasi juga. Apa yang teman-teman lakukan, apa yang harus saya lakukan. Jadi kayaknya menjadikan sahabat untuk berkreasi. Saya selalu bilang sama teman-teman, kita ini hidup sangat terbatas, jadi kita harus mensejarah. Jadi buatlah sejarah apa yang ingin kita tuliskan gitu kan. Dan tidak mesti besar-besar. Mungkin kita bersejarah hanya memberikan koma di dalam setiap kalimat.
tetapi bahwa konsistensi membuat koma itu nggak usah besar-besar, simpel dan konsisten, itu yang harus dilakukan. Iya, betul. Boleh nambahin nggak? Ini Boleh dong. poin Mbak Buncop ini bagus banget Boleh, soal memberi kontribusi meskipun koma gitu. Tapi saya melihat ini adalah dedikasi itu. Iya. Dedikasi di situ. Jadi bagaimana orang berkontribusi pada bidang yang dia tekuni, passionate di situ, dan secara istiqomah tadi itu gitu. Saya teringat ini Mas Adi, teringat suatu ketika Rendra, W.S. Rendra, penyair yang hebat itu merasa menemukan sebuah pencerahan ketika dia melihat seorang pembuat arang tahu arang ya, Iya. yang dari kayu bekas Iya, lalu kayu kita bekas. arang gitu tuh. Dia tanya ke pembuat arang itu, Pak, seandainya nih Bapak itu diberi kesempatan untuk memilih hidup gitu, mau jadi apa? Rendra itu membayangkan dia mungkin akan jawab jadi presiden atau jadi apa macam-macam. Dia bilang, saya Pak kalau punya pilihan lebih baik lagi, saya itu pengen arang buatan saya lebih baik lagi. Gitu. Iya. Bahkan bikin arang juga butuh dedikasi Iya. gitu ya kan, untuk hal yang menurut kita sepele, Iya. tapi itu harus ada dedikasi yang disumbangkan. Itu yang namanya passionate. Tadi dedikasi, meskipun mungkin bahasa koma, tadi kalau itu bisa ditekuni dengan konsisten, itu akan menjadi sejarah bagi siapapun yang Iya. menuliskan itu, dan itu saya kira menjadi apa langkah yang penting Yang gitu penting. buat semua orang gitu melakukan itu. Baik. Sekarang bagaimana sih Pak cara membangun personal branding yang kuat gitu? Seperti apa gitu Pak? Satu kuncinya adalah tadi yang disebut Buncop adalah istiqomah, atau dalam bahasa lain adalah konsisten. Iya. Ya. Itu tidak mudah. Buncop udah puluhan tahun gitu ya sebagai anggota dewan gitu ya. Dan ada mungkin orang yang banting tulang atau bahkan turun naik terkait dengan hal itu. Tapi kalau konsistensinya juga terjaga, menurut saya mau jalur apapun yang dilakukan itu bisa dicapai gitu ya. Tadi ceritanya Mas Fajar soal tukang arang itu, mungkin tukang arang itu tahu arang dia itu akan bisa gimana caranya bisa panjang apinya itu bisa, itu kan butuh teknik, butuh kayu yang jenis seperti apa yang harus dia bisa dapat ya. Nah itu strategi bertahan menjadi penting. Iya. Bertahan itu dalam konteks kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Buncop dan teman-teman para politisi itu adalah bagaimana itu bisa berkontribusi banyak buat masyarakat, minimal di dapilnya, atau bahkan mungkin harus diekspan, harus diperluas agar kemudian manfaatnya itu bisa didapat di luar dapilnya. Nah, menjaga itu menurut saya tidak mudah, apalagi dengan konteks pragmatisme politik yang apa-apa semua dihitung oleh uang gitu ya. Sementara masyarakat kita itu masih perlu untuk didatangi. Makanya saya sebenarnya Buncop ini jagoan juga dalam konteks ini, karena tentu didatangi itu dalam pengertian perlu bersalaman. Iya. Minimal salaman. Atau ditanyain kabar ya. Itu sebuah kunci yang saya pikir biasanya mengena, dan tadi istilah Mas Fajar, memorinya itu Iya. akan selalu teringat. Orang itu akan tinggal di dapil itu kan akan terus menerus gitu. Ketika dia ingat, contoh misalkan Buncop ada di situ terus menerus, maka dia akan terus mau, ketika misalkan dia sering datang ketemu sama wakil rakyat yang dia tahu dan dia suka gitu. Jadi mau partainya apapun nggak peduli gitu, tapi figur itu akan Betul. jadi penting di situ, karena ternyata orang tersebut ya sering datengin saya. Ada teman saya, seorang politisi juga di nasional, dia cerita bahwa sebelum dia mulai untuk masuk di dapil itu, dia tanya apakah ada wakil rakyat yang sebelum-sebelumnya pernah mendatangi daerah ibu, rumah ibu gitu ya. Nggak pernah gitu. Nah itu kan berarti kan kunciannya sederhana, jadi nggak perlu tuh yang macam-macam dan sebagainya. Nah, fungsi sosial media dalam konteks yang kita bicarakan hari ini adalah komplementari sebenarnya. Bersalaman tuh tetap penting. Iya. Tahu kabarnya keluarga itu ada masalah apa, apakah ijazah anaknya belum ditebus atau tidak. Itu kan isu-isu yang yang biasanya dihadapi oleh anggota dewan. Itu sih yang saya lihat.
Iya, ini Pak Adit ini menyebut apa yang sering disebut sebagai canvassing sebetulnya. Jadi ada canvassing, penjangkauan ke konstituen itu ada yang namanya hot canvassing, ada yang cold. Ketemu langsung itu hot canvassing, itu efeknya sangat besar. Bayangkan misalnya, contohnya ada politisi yang datang ke konstituen lalu dia sekedar mampir bertamu dan izin ke kamar mandi, itu akan teringat sampai kapanpun. Nah, itu Kamar mandi ini pernah didatangi oleh Pak itu. Kita tahu itu siapa politisinya ya. Apa yang misalnya tadi menembus ijazah yang belum terbayar atau apa macam-macam segala macam, itu yang lain. Tapi kemudian juga itu energi akan besar banget, meskipun itu penting. Nah makanya media sosial itu tadi yang disebut komplementari itu. Ada code canvassing, bagaimana menjangkau dengan cara-cara yang lebih dingin tanda kutip untuk memastikan bahwa nggak ketemu langsung, nggak berkeringat sehingga dia panas hot tadi itu, tapi dia bisa efektif juga. Cuman begini juga, kalau soal branding ya Mbak ya, itu tuh tadi juga kita sampaikan di kelas tuh Bu, ngobrol dengan teman-teman itu, perlunya membangun sebuah aspek yang genuine dari politisi perempuan itu, supaya mereka kalau membranding dirinya itu jangan keluar dari apa yang dia punya gitu, jangan maksain gitu kan. Kalau orang keluar dari dirinya sendiri menjadi aneh gitu kan, jadi maksain ke sebuah bentuk yang berbeda. Oleh karena itu kita mencoba memberikan mengajak mereka merefleksi apa sih kekuatan terbesar Anda gitu. Saya di sini saya pengusaha perempuan saya, bahkan ibu rumah tangga sekalipun atau mungkin yang lainnya. Ya udah diperkuat itu sebagai sebuah branding yang permanen, yang genuine, tetapi menimbulkan efek yang bisa menginspirasi itu gitu. Tadi kita cerita juga soal misalnya pengalaman Ibu Kartini, ya kan? Ibu Kartini itu kan misalnya dia dikenal sebagai tokoh emansipasi. Nggak ada yang lain kecuali Ibu Kartini itu emansipasi. Kenapa? Ya karena dia memperjuangkan sesuatu pada zamannya orang nggak bisa lakukan. Yang mungkin dia yang dilakukan itu sederhana. Ya, dia berkirim surat ke sahabatnya di luar negeri untuk menceritakan bahwa dia punya kendala bla bla bla. Dia menggambarkan betapa dia pengen sekali sekolah, tapi konstruksi patriarkis membuat dia terkungkung macam-macam itu. Pada zaman itu progresif sekali gitu kan. Nah yang kayak gini kan dia cerita tentang apa yang dia punya waktu itu tanpa harus keluar dari Kartini yang harus menjadi ABCDE gitu. Nah yang kayak gini itu menjadi sangat penting dan mahal untuk ditampilkan dari platform perempuan untuk menemukan diri dia sendiri. Yang itu kalau ketemu tinggal dia dorong secara masif melalui media sosial. Itu branding yang sebenarnya. Mungkin saya menyambung dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur Banten ya, Pak Antasoni. Ini kalau kita lihat TikToknya, memang yang ditonjolkan itu memang yang sederhana, jadi hubungan personal. Contohnya saja, misalnya datang ke petani yang di sawah, menyapa, kemudian beli gorengan di jalanan gitu ya, terus ngobrol. Dan Pak Gubernur Banten ini kalau pertemuan di mana gitu, sukanya dia makan di warung-warung kecil. Nah, dan sangat sadar, dia menyadari bahwa luar biasa ya sebenarnya jadi gubernur itu dirinya aja gitu, bisa memberikan hikmah. Contohnya dia sangat mudah memberikan dirinya untuk difoto. Orang minta foto, kadang-kadang kan dijagain gitu ya, terus Pak Antasoni jangan gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu memberikan inspirasi juga gitu ya, bahwa seorang tokoh, seorang eksekutif itu memang harus bersama dengan rakyat gitu. Jangan dibatasi. Nah saya kira apa yang dilakukan begitu itu menginspirasi juga pada eksekutif yang lain, bahwa melayani begitulah mestinya menjadi pelayan masyarakat itu bersama dengan mereka. Lalu Ibu boleh harapannya dong Bu, harapan atas terselenggaranya nih acara peningkatan kapasitas perempuan itu harapannya seperti apa nih Bu? Ya pertama nih saya mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman dewan, baik pimpinan dewan, ibu-ibu dewan, kemudian juga eksekutifnya, DP3 AKB, dan teman-teman organisasi perempuan yang selalu menyuarakan bahwa ini perempuan harus diberikan akses yang agak luas. Nah,
KPPI ini alhamdulillah dibantu belajar bersama dengan algoritma. Kita belajar bagaimana personal branding, bagaimana media sosial, dan bagaimana canvassing. Itu adalah salah satu upaya kami. Pertama, agar kami memiliki skill, ya, capacity building dalam bentuk skill yang nyata. Yang itu imbasnya adalah pertama, kalau kita ngomong tentang biaya pemilu yang mahal, siapa tahu itu adalah salah satu terobosan bagaimana meminimalisir anggaran pemilu sehingga ramah pada perempuan. Yang kedua adalah bagaimana kami dari KPPI bisa menyebarluaskan, tentu saja di internal KPPI-nya ada gender mainstreaming, ya, di internal KPPI-nya. Kemudian sadar bahwa apa yang dia punya, misalnya hal yang kecil saja, misalnya handphone segala macam, itu bisa dioptimalkan untuk menjadikan dirinya menjadi subjek dan juga bisa mensosialisasikan ke teman-teman lain. Jadi harapan yang diinginkan bagaimana kapasitas dari pengurus provinsi dan kabupaten kota yang ada di KPPI sadar akan literasi media sosial dan juga ikut serta memberikan konten-konten yang itu ikut menyebarkan keadilan gender melalui media sosial. Dan bisa juga dipakai untuk dirinya ketika misalnya teman-teman mulai berpikir bagaimana mereka pengen masuk di ranah kebijakan, pengen jadi eksekutif atau pengen jadi legislatif. Itu juga mudah-mudahan itu bagian sarana yang bisa dioptimalkan. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Tadi sudah banyak ya yang disampaikannya Ibu Ketua. Boleh dong Bapak menambahkan harapannya dong? Ya, kalau saya punya harapan mudah-mudahan ini sebagai sebuah cara baru gitu ya, untuk bagaimana menyadarkan teman-teman politisi perempuan minimal di KPPI gitu ya, untuk sama-sama belajar dan bagaimana memanfaatkan sosial media itu untuk kepentingan politiknya, ya. Karena kan kepentingan politik itu dalam pengertian realnya adalah ya mereka harus memikirkan gitu, sosial media itu manfaatnya banyak gitu ya untuk elektoral. Kalau cari cuannya, bisnisnya itu kita semua sudah tahu dengan TikToknya, dan kita udah paham. Gitu ya. Dan mungkin beberapa peserta itu mungkin sudah tahu bagaimana cari uang dengan TikTok gitu ya. Tapi bagaimana menjangkau untuk pemilih yang tadi kita diskusikan, ya itu mungkin juga pengalaman baru. Itu saja. Politik sekarang hadir pada sebuah era di mana ini politik modern gitu. Jadi nggak bisa dengan cara-cara yang lama dan kuno gitu. Meskipun kita sudah bertambah usianya boleh, mereka tambah usianya mungkin sudah senior, tetapi cara-cara untuk melakukan penjangkauan dan branding itu harus yang paling mutakhir. Dan itu media sosial. Kita mengenal ini sebagai media baru kan, kalau dalam konteks komunikasi politik itu media baru. Media lama itu ya macam-macam, ada koran macam-macam, itu yang sudah uzur banget. Nah, oleh karena itu media baru ini bisa menjadi alat bantu yang efektif. Ini mumpung ada sebuah fasilitas yang bisa sangat mudah diakses, lalu punya dampak yang besar. Kenapa nggak dimanfaatin? Gitu. Memang tantangannya adalah mengawasi konten-kontennya supaya nggak keluar jalur, lalu fokus, gitu kan. Dan konsisten. Iya, belum sudah ada yang bilang, Pak, kemudian kalau buat ini jadi alat jualan, ya itu boleh. Tapi kalau untuk politik kan beda. Kan Gunakan akunnya. Masih harus dari mereka untuk ada akun yang jualan boleh, tapi juga ada akun yang betul-betul sasarannya menjangkau konstituen, gitu. Cara berkomunikasi di politik yang bagus gitu. Dan ini era yang betul-betul di depan mata mereka dan harus dimasuki. Suka nggak suka. Kalau nggak lewat. Gitu. Ketinggalan zaman. Iya, betul. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita tidak terasa ya udah 30 menit kita berbincang-bincang. Luar biasa, terima kasih pengalamannya, keilmuannya sudah di-share kepada kita semua. Semoga perbincangan kita ini senantiasa bermanfaat ya untuk kita semua dan juga menambah pengetahuan-pengetahuan baru bagi yang nonton. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Sama-sama. Sudah hadir ya di podcast Damar Banten ya. Jangan lupa ya sahabat Damar Banten untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa ya di follow juga semua akun media sosial Damar Banten.
Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, dadah dulu dong, Ya. Mbak.